Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat datang di Push, Pray Until Something Happen bersama saya Putri Noviana. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Dan di akhir acara nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Edward Taliwongso. Jadi mari kita ikuti acara ini hingga akhir dan berdoa bersama-sama. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Melvin Tumondo SE. Beliau telah menikah dengan Ibu Christina Nandar dan telah dikaruniai 2 orang anak. Dan puji Tuhan, beliau dapat memberikan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung bersama kita dan membagikan kesaksian dengan judul Pertolongan Tuhan Indah pada Waktunya. Jadi mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Tumondo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Putri. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan, senang sekali mendengarnya. Terima kasih karena sudah menerima tawaran kami untuk berbagi kesaksian pada malam hari ini. Baik, Bapak Tumondo, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita berdoa. Sahabat Push sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami bisa mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Bapak Melvin Tumondo. Tuhan, Engkau yang akan menjamah lidahnya, biarlah Engkau membantu beliau untuk dapat menceritakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya dan mengingatkan kami bahwa Tuhan pun dapat melakukan mukjizat kuasa yang sama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, Bapak Tumondo. Pada saat ini Bapak Tumondo bertempat tinggal di Papua Timika ya Pak ya? Ya, di Timika, Papua. Baik, dan puji Tuhan pada saat ini Bapak Tumondo berada di salah satu jemaat di sana. Dan yang saya dengar adalah pada tahun lalu Bapak Tumondo mendapatkan kewajiban sebagai ketua jemaat pada saat itu. Betul ya Pak ya? Ya, benar Pak. Baik, dan tentu saja kita semua tahu bahwa di agama manapun menjadi suatu ketua dalam suatu organisasi kerohanian bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka akan melihat bagaimana pertumbuhan iman kita dan juga bagaimana kita menjaga iman ini. Dalam kehidupan Pak Tumondo sendiri, apakah ada suatu momen atau peristiwa yang menjadi titik balik dalam kehidupan kerohanian Bapak Tumondo? Iya, baik. Ya, dari awal ya ceritanya bagaimana saya ini menjadi pengikut Yesus yang setia. Ya, puji Tuhan dulu pertama bahwa saya bersyukur karena boleh join di acara ini. Karena saya sebenarnya agak menolak untuk bersaksi. Saya lebih senang orang cerita tentang saya daripada saya menceritakan diri saya sendiri. Baik. Tetapi ini juga bagian dari bagaimana kami untuk sharing ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Betul. Dan memang waktu saya menerima SMS dari Putri, saya baca ada kegiatan acara dari PUS ya, Pray Until Something Happen. Betul. Saya setuju dengan judul ini ya, dengan singkatan ini karena ini juga apa yang saya lakukan dalam pergumulan hidup saya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu dan banyak something itu happen ya, terjadi dalam hidup ini. Jadi saya memang sebelumnya adalah
bukan seorang Kristen yang setia. Ya, saya tidak mengenal Kristus begitu dekat dalam hidup ini. Saya orang Kristen, saya dulu dari gereja Protestan ya, jadi mengenal Kristus tetapi tidak dekat dengan Kristus. Dan menjadi dekat dengan Kristus itu adalah sesuatu yang membuat saya berjalan lebih tenang ya dalam hidup ini. Dan saya sebelum menjadi seorang pengikut Kristus yang baik, saya dalam hidup saya ini tidak lepas dari hidup secara duniawi ya, kemudian hidup dengan ya namanya orang yang kurang mengenal Kristus dalam hidup ini, tentunya perjalanan hidupnya kurang baik lah ya dalam hidup ini. Dan bagaimana saya bisa mengenal Kristus lebih dekat dalam hidup ini? Sejak saya masuk kuliah ya, sebab dalam kehidupan saya sebelumnya saya tahu Kristus tapi tidak dekat dengan Kristus. Jadi saya masuk kuliah, masuk di sekolah berasrama ya di Unklap, dan itulah tempat di mana saya mengenal Kristus lebih dekat. Yang tadinya hidup saya ini adalah hidup yang hidup berhura-hura. Saya ini seorang, kalau zaman dulu pemuda, saya adalah seorang yang perokok. Saya peminum berat juga dalam hidup saya. Dan pada saat saya tamat SMA, saya sebenarnya ingin kuliah menjadi seorang insinyur, dan saya waktu zaman saya itu yang sekolah yang paling lengkap itu hanya ada di Unstrat ya, Universitas Samratulangi di Manado. Dan saya harus ke sana dan mengambil mau mengikuti ujian ya. Kalau disebut dulu PMDK atau surat minat dan kemampuan, atau kalau setelah itu disebut SNMPTN atau apa namanya itu, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nah, zaman dulu itu ada diberikan dua pilihan untuk masuk dalam perguruan tinggi, boleh memilih dua, major dan minornya. Saya waktu itu memilih untuk masuk jurusan untuk menjadi seorang engineer teknik sipil. Kemudian minornya karena keluarga petani, jadi keluarga minta kalau bisa saya juga jadi insinyur pertanian. Jadi itulah minor yang saya ambil di Unstrat. Tapi sayangnya dua-dua ini tidak tembus, tidak lulus saya. Mungkin saya kurang pintar atau bagaimana, tapi yang pasti saya tidak lulus. Dan akhirnya saya mencari sekolah, di mana sekolah yang ada dua jurusan ini. Dan di zaman saya belum banyak universitas ya, yang waktu itu hanya ada Unstrat, ada Universitas Kristen yang baru, tetapi belum ada jurusan-jurusan seperti yang saya inginkan. Nah, kebetulan di Unklap ada jurusan pertanian yang belum lama dibuka. Jadi saya pergi ke Unklap, dan itulah pertama kali saya masuk kampus Unklap. Saya lihat kampusnya cukup bagus waktu itu. Dan waktu saya masuk ke sana, saya mau mendaftar di Fakultas Pertanian. Saya lihat begitu panjang, ada banyak antrian untuk pendaftaran ya, ada dua antrian panjang. Jadi ternyata itu antrian jurusan untuk ekonomi, manajemen, sekretaris, itu panjang sekali. Dan di pertanian saya tanya, ini saya ikut antri di situ, dan mereka tanya mau masuk fakultas apa? Saya bilang saya pertanian. Mereka bilang oh di sebelah situ. Saya kok nggak ada orang di situ ya. Ternyata memang kosong,
Cuma 6 orang kayaknya mendaftar pertanian dan saya yang ketujuh. Jadi memang yang lain sudah mendaftar dan baru kosong mejanya, saya mau mendaftar ke situ. Panjang saya dari belakang mau berjalan ke tempat pendaftaran, ternyata ada teman-teman saya juga orang dari tempat saya sekolah dulu ya di Kota Bitung. Mereka juga ada banyak yang mau kuliah di Unclub. Dan mereka bilang, mau sekolah kemana? Mau jadi petani kah? Segitu ya. Nah, saya diajak-ajak lah, akhirnya dipengaruhi. Saya juga malu mau jadi ke sana. Jadi akhirnya saya ikut aja mendaftar ke bisnis lah ya. Jadi ke accounting waktu itu. Dan memang pada waktu saya mau ke Unclub itu, orang tua saya bilang coba cari sekolah yang lain dulu sambil menunggu untuk mendaftar kembali nanti di Ustad untuk sesuai dengan jurusan yang saya inginkan. Carilah tempat kuliah, yang penting kuliah dulu gitu. Jadi memang tidak terlalu serius ini untuk ke Unclub. Ya saya ikut-ikut saja ke accounting. Itulah ceritanya saya masuk ke Unclub. Dan kemudian dalam masa kuliah saya itu, jadi saudara-saudara, ya namanya juga hidup saya sebagai orang muda dulu, saya benar-benar ini saudara-saudara sangat terlalu bergaul dengan bebas. Saya pada waktu masuk kuliah itu dari SD saya sudah merokok. Dari SD sudah merokok, dari sampai SMA itu saya kuat merokok. Dan kemudian saya juga meminum. Jadi saya juga suka mabuk-mabuk lah sama-sama teman-teman zamanku waktu SMA dulu. Sehingga saudara, karena saya suka minum, mabuk, sering minum, saya saudara sempat sakit ya. Sempat sakit, saya kelas 3 SMA, pada saat naik kelas 3 SMA, saya orang Manado bilang itu sakit long ya, kalau sudah mampu paru-paru basah karena saya suka minum, saya suka naik motor. Zaman dulu kalau naik motor itu seorang pria itu kelihatan gagah kalau buka kancingnya itu sampai dekat perut lah ya, terbuka-buka dada. Baik. Ya biasa gaya orang muda dulu ya. Jadi saya kayaknya masuk angin dan sudah kedinginan. Kalau mabuk nggak terasa kan, kalau sudah minum panas badannya. Tapi ternyata saya sudah kena long. Nggak tahu di bahasa medisnya apa, tapi kalau orang bilang long. Jadi itu saya sudah paru-paru sudah ini, karena saya waktu sakit itu saya dahaknya sudah darah, saya buang ini sudah darah. Jadi saya dirawat di rumah sakit itu 3 bulan. 3 bulan, kemudian setelah itu saya sekolah harus bawa baju dalam, harus bawa 2 atau 3 baju dalam cadangan. Jadi baju dalam saya kalau harus pakai baju dalam, biasa nggak pakai baju dalam. Tapi sekarang harus pakai baju dalam, karena baju dalam saya ini kalau sudah basah harus diganti supaya tidak kering di badan dan tidak masuk angin lagi. Nah, seperti itu yang saya alami dulu, dan setelah sembuh ya biasa kembali lagi ke jalan yang sama. Jadi masih suka minum juga. Jadi di asrama itu saya di semester 1, semester 2 saya masih belum bisa menyesuaikan di sekolah itu karena makanannya hanya sayur-sayur. Saya tidak kenal sayur waktu saya masih muda. Saya lebih suka makan ikan, daging. Jadi kuat. Kalau saya sudah ada babi RW itu sudah sangat kuat. Tambah nasi ya sudah makanan itu. Dan saya jarang makan sayur. Kalaupun yang saya kenal dulu ya cuma kangkung aja. Ya, biasanya makan dengan daging ya dan ikan. Dan itulah kira-kira selama saya di sekolah saya nggak cocok. Saya suka lari juga dari asrama ya, karena ya kami harus naik. Kalau tahu di Unclub ya, kami harus naik ke atas. Kalau dulu masih hutan di kiri kanan, di depan juga masih gedung yang kosong, itu belum ada seperti sekarang rumah makan banyak. Naik di atas sana atau ke Air Madidi, kami ikut belakang sekolah lari ya, untuk kredit minum saja saudara untuk mabuk. Ya pulang mabuk, masuk jendela ya ke kamar lagi. Kalaupun tidak ada kesempatan untuk keluar, kami sudah bawa rokok di asrama, dan kami kalau malam-malam ya pesta rokok juga di asrama. Itulah semester 1, semester 2 saya seperti itu hidupnya, suka lari di asrama. Dan saudara-saudara,
suatu hal yang buruk terjadi karena nilai saya di semester 1-2 itu jatuh saudara-saudara, karena nilai saya paling tinggi itu hanya C. Yang lain itu C minus, D. Bahkan saya ujian Pancasila, saya dapat fail ya, jadi F, dan itu sangat mengganggu dan merusak transkrip saya sampai sekarang ini. Nilai F ini yang membuat saya begitu malu karena Pancasila saya F. Kenapa saya F sebenarnya? Itu karena saya waktu ikut ujian Pancasila itu saya mabuk berat. Jadi saya ikut ujian itu saya tinggal nyontek aja ke teman. Jadi memang waktu saya masuk kelas untuk ujian, saya udah cari orang yang pintar, yang the highest lah di kelas saya itu. Saya udah duduk dekat dia cewek. Dan pada waktu dosen pindah setelah tidak melihat ke kami, saya tarik kertasnya. Dia nggak mau kasih, ya, dia takut robek, aja dia kasih. Jadi saudara-saudara, itu nilai Pancasila saya pikir saya harus tamat karena hampir semua itu dari cewek itu. Saya tinggal 5 nomor terakhir saja karena nunggu terlalu lama. Karena saya membaca soal aja huruf itu sudah mendua, mentiga gitu ya. Jadi mata saya sudah nggak tahan. Baik. Dan juga namanya orang mabuk ya. Saya duduk di kursi itu, ya, kalau duduk kan kursi yang pakai meja langsung kecil itu ya. Jadi saya sudah bengkok-bengkok gitu ya, seperti mau jatuh karena mabuk. Baik. Tapi saya merasa lurus saja. Kemudian saya sudah tidak tahan, tinggal 5 nomor terakhir saya sudah taktik tol saja dan saya kumpul. Jadi saya yang paling pertama ngumpul di ujian itu, dan ya jalan saya mabuk. Ya akhir cerita saya tanya kepada dosen wah kenapa saya nilai F ya? Sir Sepang ya, kalau kenal Sir Sepang sempat bekas rektor. Saya tanya Sir itu kenapa saya nilai F? Setahu saya nilainya bagus, saya isinya juga bagus. Dia bilang sama saya begini, dia angkat kacamatanya, dia lihat, oh kamu, dia bilang, untung saja itu semester sudah terakhir mata pelajaran dan sudah libur, kalau tidak saya sudah pecat kamu dari sekolah. Bukan masalah kamu isi ujiannya, tapi kamu mabuk di sekolah. Jadi saya kasih kau nilai F, kalau mau sekolah lanjut mendaftar, kalau tidak keluar dari sekolah ini. Wow. Nah, jadi itu pengalaman buruknya dalam hidup di semester 1, semester 2, dan semester 3, 4 saya berpikir ini, jadi setelah lewat 1 tahun harusnya saya pindah dari sekolah itu karena tahunnya kan cuma sementara, tapi saya pikir ini sekolah juga cukup mahal dibayar, dan saya putuskan sama orang tua saya di sini aja terus, saya coba serius belajar. Orang tua saya tidak terlalu pusing dengan nilai karena mereka tidak get transkrip atau nilai saya yang diberikan setiap bulan. Mereka tahu saya kuliah saja. Baik. Jadi saya sendiri yang memutuskan dalam hidup, kalau saya begini-begini terus ini saya tidak akan tamat dan saya tidak akan lanjut sekolah. Jadi tahun semester ketiga itu saya mengambil keputusan untuk coba belajar bagaimana saya lebih serius belajar, dan saya pikir-pikir apa yang harus lakukan untuk saya bisa serius belajar. Saya lihat ada, kalau anak-anak ini rajin beribadah di sekolah kan sering-sering ibadah, worship, rajin baca Alkitab, mungkin ini anak-anak baik, dia mungkin bisa merubah hidup dengan cara seperti itu. Jadi akhirnya saya coba belajar Alkitab, saya coba turut-turut peraturan sekolah, jam-jam worship, jam-jam belajar saya ikut. Disitulah saya mulai belajar Alkitab dan mulai tahu tentang kebenaran ya, tentang Yesus. Ya, disitulah mulai saya mendekatkan diri dengan Tuhan, dan dari belajar Alkitab ini saya sudah akhirnya mulai meninggalkan ya. Tidak, sudah mulai pelan-pelan rokok, saya sudah mulai tidak membeli rokok, tetapi kalau orang kasih rokok saya minum. Dan minuman saya coba tinggalkan, dan
saya sudah mau minum lagi, sehingga sempat saya di Bitung, waktu saya pulang ketemu teman-teman saya di Bitung, mereka ajak minum, saya bilang aduh saya tidak minum, dan mereka paksa minum, saya bilang saya tidak minum lagi, dan akhirnya jadi saya sampai disiram minuman dari kepala dan teman-teman saya karena saya sudah tidak minum lagi. Ya itulah pertama saya menghadapi tantangan ya dengan teman-teman. Kemudian saya mulai belajar terus Alkitab, dan disinilah di 2 semester ini saya sudah mulai mengenal Yesus lebih dekat. Walaupun saya belum menerima baptisan, tetapi saya sudah mempraktekkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kebetulan memang saya sekolah di asrama, jadi saya sudah ikut bergereja hari Sabat. Saya sudah lebih dan coba ikut pelajaran sekolah Sabat secara rutin, ikut doa subuh yang tadinya saya malas ikut doa karena setelah saya masuk di sana banyak sekali berdoa, ada doa subuh, ada doa pagi, devosi pagi, ada setiap kali kelas berdoa, semua berdoa terus. Jadi tadinya kami kan waktu itu kalau orang pemabuk itu kan tidak tahu berdoa, jadi malas untuk berdoa terlalu banyak gitu kan. Tapi setelah belajar Alkitab, saya coba ikut-ikut. Jadi prinsip saya, begini, saya walaupun tidak menjadi seorang Advent, saya mau memperdalam Alkitab biar saya lebih dekat dengan Kristus. Jadi itu pertama dalam kehidupan saya. Kemudian dari kehidupan yang jauh dari Yesus atau tidak dekat dengan Yesus, dan saya dekat dengan Yesus. Dan saya dibaptiskan pada semester 6, ya semester 6 saya menerima Yesus dari suatu ada minggu sembahyang lah, setiap semester kami ada minggu sembahyang, dan pada saat minggu sembahyang itu saya ikuti pelajaran begitu baik. Pertama, saudara, putri saya ini tidak mau menunjukkan bahwa saya ini sudah mau menerima Kristus karena saya malu sama teman-teman. Tetapi dorongan hati yang kuat ini sudah menuntut saya supaya harus terima. Jadi setiap malam itu ada panggilan, ya setiap malam itu ada panggilan. Tapi saya tidak bisa berdiri. Saya bergumul terus dengan Tuhan. Saya ingin sekali berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Sampai malam terakhir, saya tidak bisa berdiri. Panggilan terakhir, tapi saya tidak bisa tenang. Putri saya pulang ke kamar, saya nggak tenang. Saya ini seperti didorong oleh kuasa Roh Tuhan. Sudah tahu kebenaran, harus terima kebenaran ini. Saya tidak bisa tidur. Malam itu saya pergi ke rumah dosen. Dia waktu itu dekan filsafat, fakultas filsafat, pendeta Lumowa, saya ingat ya, pendeta Lumowa. Saya ke rumahnya dia. Saya ke rumah dia malam-malam, dia bilang, "Tumben, kenapa kamu ke sini?" Saya bilang, "Saya mau konsultasi. Saya ini adalah saya ingin dibaptis, saya ingin terima Kristus. Saya sudah belajar tentang kebenaran, tapi saya punya ganjalan berat sekali untuk saya mau berdiri dan mau maju untuk dalam baptisan. Karena saudara-saudara, kami keluarga besar Protestan di Bitung itu, opa saya guru jemaat di salah satu gereja besar di Bitung. Orang tua saya dan keluarga itu pendeta tua, dan saya berat sekali untuk menerima ini dan menjadi beban untuk dengan keluarga. Singkat cerita, akhirnya pendeta itu bilang begini sama saya, "Melvin," dia berikan kekuatan, dan terakhir dia bilang, "Sebagaimana bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, sungai itu meluap besar.
sungai meluap besar. Dan kita tahu mungkin cerita itu bahwa orang Israel kan bingung, ini Tuhan suruh masuk ke tanah perjanjian tetapi kok sungainya malah meluap dan airnya besar. Tapi Tuhan bilang maju. Dan mereka, kita tahu mereka mengangkat tabut perjanjian. Waktu mereka menginjak air itu dan sungai itu terbelah di kering. Baik. Dan mereka bisa lewat. Nah, dari cerita ini pendeta bilang, Melvin, maju saja, Tuhan ketahui di depan. Betul. Ya, itulah yang menjadi kekuatan saya waktu itu, dan saya pulang dan saya mengambil keputusan, pendeta, saya siap besok untuk ikut dalam upacara baptisan. Luar Jadi biasa. pagi-pagi di gereja, waktu itu di gereja yang lama, Masjid Daini ya sekarang. Orang nggak tahu kalau saya mau dibaptis. Saya waktu calon-calon baptisan sudah dikumpul di belakang gereja, saya sudah ikut di sana. Nah, saudara-saudara, pada saat saya tampil ke depan panggilan untuk calon-calon baptisan untuk memberikan janji baptisan, ada orang kaget lah, saya lihat, dan terjadi gemuruh di gereja. Kaget saya ini kebaptisan karena begitu banyak teman-teman saya yang seprofesi ya, pemabuk, peminum. Baik. Kaget ya. Itulah kira-kira pengalaman saya dari singkat lah ya, pengalaman saya dari belum mengenal Kristus dan kemudian jadi kenal Kristus. Baik, luar biasa sekali. Saya percaya ada begitu banyak pemuda atau pemudi maupun juga mungkin orang tua yang memiliki kesaksian yang mungkin seperti goyangan iman yang sama begitu ya Pak ya, rasa ragu-ragu saat ingin menerima Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Tumondo untuk jawabannya untuk pertanyaan kita. Kami masih ada pertanyaan lainnya tapi setelah yang berikut ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik, telah kembali lagi bersama kami di Push, Pray Until Something Happen. Saat ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Tumondo. Baik, Bapak Tumondo, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Pak ya. Baik, seperti yang sudah Bapak Tumondo ceritakan tentang bagaimana lika-liku untuk menemukan iman yang saat ini Bapak peluk, dan juga bagaimana mungkin ada sempat gangguan dari teman-teman ya Pak ya saat Pak Tumondo memutuskan untuk tidak lagi minum. Ada saja yang memberikan pencobaan begitu ya Pak ya. Lalu selain dari kejadian itu, apakah di mungkin saat dewasa ini atau akhir-akhir ini pernahkah Bapak Tumondo dijatuhkan karena iman Bapak ini? Baik, ya. Sejak awal saya mengenal Yesus ya, secara pribadi sebelum dibaptis pun saya sudah mulai mengalami kesulitan sebenarnya. Ya. Jadi mana saya tidak disukai seperti teman-teman tadi. Kemudian pernah pada saat weekend saya ketemu dengan teman-teman, mereka kok kaget kenapa saya sudah tidak merokok, kenapa saya tidak mau minum, saya tidak mau makan ini, makan itu. Dan kemudian saya juga mendapat tantangan dari keluarga. Jadi pada saat saya menerima Kristus, belum saya dibaptis, saya sudah mempraktikkan hidup saya untuk tidak merokok, tidak minum. Kalau tidak merokok, tidak minum, keluarga saya senang ya, karena namanya anak muda sudah berhenti merokok, ya pastilah orang tua senang, ini bagus juga nih, anak kita kok tidak minum ya. Tapi giliran ditawarkan saya tidak makan B2 dan RW, mereka kaget loh, kenapa tidak makan gitu.
Saya bilang saya tidak suka aja, lagi tidak mau makan. Tapi mereka sudah mulai rasa aneh. Ini orang ini sudah nggak beres nih bagi keluarga saya. Dan kalau saya weekend ya mereka selalu siapkan makanan ini saja di rumah gitu. Saya tidak mau makan. Nah itu, dan ibu saya mulai bertanya-tanya, kenapa kamu sudah tidak mau makan? Kamu sudah jadi ini ya, jadi Advent ya? Saya bilang, tidak, saya tidak mau makan saja gitu ya. Jadi ya, tantangan dalam hidup saya itu pertama seperti itu. Kemudian dalam perjalanan itu juga, kemudian setelah saya dibaptis, saya sempat tidak kasih tahu sama orang tua itu, dan aman. Saya juga bersahabat masih bisa di kampus. Nanti habis sahabat saya pulang. Biasanya kalau weekend kan anak-anak itu pulang, kami pulang itu dari hari Jumat. Betul, Jumat sore ya Pak ya? Ya balik Minggu atau Senin ya. Jadi karena saya sudah dibaptis, saya baliknya setelah mau tutup sabat. Jadi saya cuma hari Minggu saja di rumah, dan mereka juga sangat aneh melihat saya. Dan mulai bertanya-tanya, tapi belum terlalu bagaimana. Kemudian ada keluarga saya, yang ada satu keluarga saya memang di Advent, dan dia sempat jalan ke rumah, dia tahu saya sudah baptis, dan dia kasih tahu sama orang tua saya, Bang Advent itu sudah dibaptis ya. Oh, dia senang mendengar, tapi keluarga saya tidak senang mendengar. Ketawa-ketawa, tapi dalam hati, oh nanti kamu pulang. Jadi setelah saya pulang, saudara, setelah berita dari saudara saya ini, saya saudara-saudara di sidang sama keluarga. Kebetulan adik saya juga, dia waktu itu aktif dalam persekutuan doa. Zaman dulu dari gereja Protestan, memang kurang ada pendalaman Alkitab, dan kemudian ada persekutuan doa ini, pendalaman Alkitab ini sarana yang baik, dan banyak orang mengikutinya yang serius mau belajar Alkitab. Dan adik saya ada di situ, dia ikut persekutuan doa itu, dan kami sempat terjadi debat di rumah, karena mereka tahu saya sudah menerima baptisan. Ya, berdebat, saya coba membela, saya coba menerangkan kebenaran, tapi ya namanya kalau lagi diskusi dengan emosional, jadi tidak ada jalan yang terbaik di situ, dan tidak bisa ada titik temu. Yang pasti pada saat itu saya diusir sama keluarga saya, sama orang tua saya. Diusir sama orang tua saya karena mereka menyesal karena saya disekolahkan di situ. Begitu marah bapak saya, bikin malu keluarga gitu ya. Saya diusir dari rumah. Sudah perdebatan lama, jadi semua keluarga membenci saya. Adik-adik saya yang tua, adik saya, ibu dan bapak saya juga sangat marah. Jadi malam itu saya keluar, tapi kebetulan di rumah saya, kamar saya itu ada pintu dari luar yang bisa masuk dari belakang. Jadi ada akses itu, saya tidak kunci pintu itu, saya keluar, saya kunci dari luar kamar, dari dalam rumah, saya putar keluar, saya menenangkan diri, tapi saya balik rumah, saya ikut pintu belakang, mereka tidak tahu bahwa saya ada balik. Baik. Jadi saudara-saudara, saya berdoa, saya banyak berdoa sejak pergumulan ini. Malam-malam itu saya berdoa sama Tuhan di kamar, dan tengah malam ya saudara-saudara, jadi sudah larut, sudah lewat jam 12. Bapak saya mungkin gelisah, anak ini lari kemana ya, dia keluar kemana, dan dia panggil ibu saya dengar dia panggil ibu saya, di mana itu anak pergi, dia lari kemana itu, gitu kan, padahal saya dengar dari kamar ini, gitu. Jadi dalam hati saya, oh berarti bapak saya ngusir saya, tapi dia khawatir juga kalau saya kemana-mana gitu ya. Saya bilang puji Tuhan ya, memang saudara-saudara, anak saya anak laki-laki sendiri, saya yang tertua, ya mungkin dia jadi khawatir juga. Jadi saya dalam hati puji Tuhan, dia ternyata sebenarnya tidak serius mengusir saya, dia masih merasa bahwa anak saya berdoa terima kasih kepada Tuhan lah malam itu. Ya kemudian jadi mereka tidak tahu bahwa saya di dalam kamar. Nanti besoknya saya bangun pagi, keluar dari kamar, mereka kaget saya ada di kamar. Nah, namun saudara-saudara, di saat itu saya itu sudah jadi seperti orang asing di rumah, saudara-saudara.
Jadi Baik. saya sudah tidak bercerita, ketemu mereka tidak mau sapa, jadi ya tidak bercerita lah di rumah. Nah kebetulan memang pada waktu mereka tahu sebagai saya sudah jadi Advent itu memang sudah masa pas kami libur ya. Jadi saya lebih banyak di rumah dan libur panjang waktu itu. Saudara-saudara, sepanjang saya ada di rumah, ibu saya itu tidak pernah masak masakan yang halal ya. Kangkung, sayur pun dia taruh minyak babi. Jadi Baik. jadi saya lihat, saya kan sudah rasa, jadi saya tahu ini udah nggak beres semua ini dari makanan ini. Jadi ya saya setiap jam makan saya pergi ke keluarga. Nanti pura-pura ya namanya orang Manado, kalau jam makan kita keluarga pasti diajak makan lah. Ya, ayo makan, sudah makan Betul. belum ya? Itulah yang saya cari. Setiap jam makan saya pergi ke keluarga. Jadi saya tersiksa lah pada saat liburan itu. Sepanjang itu kami bercerita itu tidak ada cerita yang ini. Ya, mereka cuek-cuek saja saya di rumah. Saya lebih banyak keluar dan ya banyak baca Alkitab saja dan berdoa di rumah. Baru keluarlah kalau penting-penting ya keluar, kita keluar supaya tidak terlalu banyak ketemu dengan mereka. Dan saya pikir saya sudah tidak mau kuliah lagi mungkin, ataupun kalau saya kuliah eh, saya harus lebar karena saya mungkin tidak akan dibiayai lagi karena Baik. bapak saya sangat menyesal saya sekolah di sekolah itu, dan dia sempat bilang bahwa menyesal saya sekolahkan kamu di situ gitu. Jadi saya sudah berpikir saya nanti kalau mau masuk sekolah saya mau minta ke sekolah untuk supaya saya bisa lebar bekerja sambil sekolah di tanggal saya sudah semester 6 saya baptis, jadi ada dua semester lagi ya untuk saya terakhir menyelesaikan kuliah saya. Jadi itu pikiran saya, dan pada sudah mau masuk sekolah, waktu udah mau masuk sekolah, bapak saya panggil saya, Melvin, kau sini dulu. Oh, saya bilang, mau apa ini bapak ini? Saya udah mau sekolah ini. Dia bilang, begini saja, kamu sudah jadi jadi Advent ya, sudah terima Kristus, kau bilang. Jadi oke, sepanjang kamu sekolah, kamu mengikuti jadi Advent. Tetapi tamat sekolah, tamat juga itu ya, tidak gitu. Saya tidak bilang ya, saya tidak bilang tidak, saya diam saja. Dan dia bilang, kamu masih mau suka kuliah? Saya bilang, ya saya masih mau kuliah. Dia kasih uang kuliah saya 1 semester, dan kemudian uang ongkos jalan ke sekolah. Aduh, puji Tuhan, jadi saya masih bersyukur karena dia masih kasih saya uang sekolah. Walaupun Betul. ada perjanjian sepihak dari beliau, dari saya tidak. Jadi oke, saya sekolah. Jadi sepanjang sekolah itu, nah itulah tantangan saya di sekolah. Saya harus berjuang tanpa harus meminta lagi uang apapun. Jadi baju yang ada itu aja yang saya pakai. Saya tidak minta beli baju baru. Biasanya kalau Natal kami selalu diberi baju baru. Saya tidak pernah menuntut lagi baju baru, sepatu baru. Jadi bayangkan saudara-saudara, ada sepatu saya itu sejak saya terima kebenaran itu, sepatu saya itu karena sudah lama dia suka bengkok naik begini. Jadi saya kalau mau pergi ke gereja, saya taruh di kaki tempat tidur, saya kasih ke dinding, saya tahan dilipat lagi supaya dia lurus. Karena kalau tidak dia naik begini, karena saya nggak bisa beli sepatu lagi. Jadi bengkok-bengkok begini, dia kayak Aladin gitu ya, nggak bengkok lagi. Baik. Jadi saya sekarang ini, ya jadi itulah saya tidak mau minta lagi uang sama mereka, dan puji Tuhan teman-teman sekamar saya mengerti dengan keadaan saya. Jadi walaupun mereka teman-teman Chinese ya, mereka kalau ada pulang weekend mereka suka bawa sabun lebih, kalau ada kaos yang lebih ya, yang mereka mungkin kaos-kaos kelebihan di toko ya biasanya mereka mungkin lebih mereka kasih sama saya. Jadi saya terbantu dengan mereka ya, gitu kira-kira. Dan tantangan itu yang besar pada waktu saya kuliah dari orang tua saja, tapi dari sekolah ya saya tidak terlalu banyak masalah.
dalam lima tantangan itu. Baik. Kemudian saya, apakah ini udah sampai pengalaman hidup saya ya sekarang ini, bagaimana tantangan itu ya. Masih punya waktu ya untuk saya bercerita ya Putri. Iya Pak. Masih punya waktu, saya mau ceritakan juga dengan pengalaman seterusnya ya. Baik, Tantangan. mungkin pertanyaan untuk cerita yang ini kita bisa tahan untuk di segmen selanjutnya. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang masih ingin mendengarkan cerita kesaksian bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Bapak Tumundo, untuk jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan ada sesi doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Taliwongso dan dilanjutkan kembali dengan kesaksian Bapak Tumundo. Kami akan kembali. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat datang kembali bagi sahabat Push sekalian. Pada saat ini kita telah tiba pada sesi doa, dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Edward Taliwongso. Namun sebelum itu saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita untuk membaca satu ayat di dalam Mazmur 9 ayat 5. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 9 ayat 5. Saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Baik, waktu yang indah ini saya berikan kepada Pendeta Taliwongso. Sahabat Push, di mana saja Anda berada, kita tiba pada segmen doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa Tuhan kami, Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Sungguh, lidah kami yang lemah dan berdosa ini tidak dapat menyebutkan satu demi satu kebaikan, kasih sayang, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kembali lagi malam hari ini lewat program Push di Cornelius Media, yang boleh kami mendengarkan kisah inspiratif tentang bagaimana Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa. Tetapi sebelumnya kami mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Ampunkan kami ya Tuhan, supaya kami layak datang kepadamu. Kami berterima kasih lewat pelayanan dari Bapak Melvin Tumundo pada malam hari ini, lewat kesaksian yang sudah dibagikan. Kiranya boleh benar-benar membawa manfaat rohani yang besar bagi kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, ada keajaiban, ada jawaban doa. Kiranya ini boleh menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sementara bergumul, sementara berdoa, menunggu dan menantikan jawaban doa Tuhan. Biarlah kami tidak tawar hati sambil menunggu, karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat ini kami rindu berdoa untuk semua sahabat Push yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang dalam pergumulan, baik mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya jamahan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Supaya makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mereka yang punya pergumulan, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, masalah hubungan dengan anak-anak, orang tua, masalah di tempat pekerjaan, masalah finansial, kehidupan yang semakin sulit secara ekonomi di akhir-akhir ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kiranya kami boleh selalu mencari wajah-Mu. Kiranya kami boleh selalu mencari Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesukaran hidup,
kesulitan yang kami alami, kami tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Berkati Cornelius Media dalam pelayanan, supaya oleh pertolongan Tuhan maka lewat pelayanan ini akan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Lewat pelayanan media ini kami boleh mempersiapkan umat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk jaminan berkat. Terima kasih untuk sebuah keyakinan bahwa apabila kami berdoa, Tuhan bekerja dan Tuhan mengubah keadaan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edward Taliwongso yang sudah membawakan doa kita pada malam hari ini. Saat ini kita kembali bersama narasumber kita, Bapak Melvin Tumondo. Baik, Bapak Tumondo, sebagai pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Dari semua mukjizat yang telah terjadi dalam kehidupan Pak Tumondo, bagaimana Bapak Tumondo bisa menemukan iman, bagaimana Tuhan menyertai keputusan Bapak Tumondo ini dan melindungi iman yang sudah Bapak Tumondo peluk. Bagaimana menurut Bapak Tumondo? Apakah dengan adanya mukjizat, apakah ini menjadi suatu titik penentu tentang atau dalam hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih Putri. Jadi sebenarnya begitu panjang cerita hidup saya ya, sehingga banyak tantangan yang saya hadapi dalam hidup ini. Setelah saya menerima kebenaran, berjalan bersama dengan Yesus, jadi tantangan yang saya hadapi itu mulai dari sejak saya keluar sekolah, karena tadi saya sudah ceritakan bagaimana saya menerima kebenaran. Kemudian saudara, pertama adalah sesuatu yang mujizat bagi saya adalah pada waktu saya terima kebenaran, ya saya berubah. Kemudian saudara, saya dari tidak tahu berbicara, dari tidak tahu berorganisasi, dalam semester 6 setelah saya dibaptis, begitu cepat perubahan dalam hidup saya, dan saya juga kaget dengan hidup saya itu, karena saya dari 1 tahun terakhir sampai saya tamat itu, saya berkarir di sekolah, dan saya juga heran. Saya waktu itu, ya singkatnya, saya pernah diangkat jadi Presiden Boys Club, kemudian saya juga setelah itu menjadi Presiden Accounting Club, kemudian saya bahkan menjadi Ketua Senat ya, Ketua Senat di sekolah di tahun itu. Setelah itu, setelah penamatan juga saya diangkat menjadi Presiden penamatan di sekolah. Jadi dari pemabuk dan tidak tahu berbicara, saya rasa juga bisa berbicara di depan orang. Namanya juga jadi pemimpin ya, jadi harus speech. Saya selalu di depan banyak orang, mengorganisasi organisasi. Nah, itu satu mujizat yang terjadi sepanjang karir saya di sekolah. Dan setelah saya tamat, saya juga tadi bapak saya bilang bahwa tamat sekolah, tamat juga saya punya kepercayaan. Saya banyak berdoa dengan Tuhan, dan saya tadinya sudah dikasih pekerjaan oleh bapak saya di Bitung, tinggal masuk, tapi saya tidak mau karena saya bilang bapak saya sekolah mahal-mahal, seharusnya jangan di Bitung, kalau bisa saya sekolah luar, jadi bisa berkarir lebih bagus. Dan dia senang, dan saya pergi ke Jakarta. Ada pergumulan di Jakarta begitu banyak, dan akhirnya saya juga bisa kerja di Jakarta, walaupun tadinya saya sempat tidak bisa bekerja karena hari Sabat. 3 bulan saya ditulis surat, dulu masih ada telex, dikirim ke saya, kalau kamu masih mempertahankan Sabat dan tidak bekerja, tunggu saya di sana, begitu bapak bilang.
saya berdoa, dan akhirnya juga saya dapat pekerjaan. Dan saudara-saudara, di tempat bekerja, singkatnya, dalam pergumulan pekerjaan saya ada satu cerita yang luar biasa dalam hidup saya. Karena pada saat saya bekerja, saya sempat dikucilkan teman-teman karena ya persaingan dalam pekerjaan. Saya kemudian dibuang di suatu tempat yang bagi saya adalah suatu pembuangan dan menutup karir saya, saudara. Tapi saya menggunakan push ya. Jadi prayer until something happen. Selalu saya berdoa kepada Tuhan, dan saya selalu pasrahkan hidup sama Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, saya sudah di sini, kenapa saya harus begini? Adakah jalan yang lain? Kalau memang tidak, saya harus jalani, saya jalani. Seperti itu yang doa saya selalu. Dan saudara, yang saya bilang tadi dibuang, di tempat itulah ternyata karir saya menanjak, karena yang tadinya saya dibuang, tempat ini dipilih oleh pimpinan kami menjadi kantor dia, dan saya yang melayani pimpinan ini. Dan berbalik, yang tadinya saya lapor ke mereka, sekarang mereka lapor ke saya. Dan singkat cerita, dari posisi ini dan berkenalan dengan pimpinan saya ini, dia kemudian naik menjadi bos yang lebih tinggi lagi. Dia pimpin perusahaan lebih besar, lebih tinggi, dan dia salah satu pimpinan tertinggi, yang paling tinggi bahkan, dan dia mengangkat saya. Dan karir saya naik. Dan kemudian satu lagi yang mujizat, saya ini kan bersaing dengan syarat ya di dalam pekerjaan. Artinya bersaing dengan syarat-syarat, harus tidak bekerja di sahabat, harus begini, harus begitu ya. Tapi jadi saya tidak bisa manuver ya untuk teman-teman. Saya sudah manuver, sudah posisi yang bagus ya, tapi ya saya di tempat ini. Tapi puji Tuhan saudara, ada mujizat yang terjadi di mana di tempat saya itu posisi ini di upgrade menjadi posisi yang ya sampai sekarang ya posisi yang cukup bagus buat saya di perusahaan. Untuk saya saja saudara. Jadi, dan saya yang dulu dibuang, kemudian saya dikembalikan oleh pimpinan saya memimpin teman-teman yang saya dulu membuang saya. Nah, itulah satu mujizat yang terjadi ya dalam hidup saya. Jadi saudara-saudara, jangan memaksakan mujizat dalam hidup ini kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ya mujizat itu Tuhan berikan kepada semua orang mujizat ya, tetapi jangan sampai juga mujizat yang Tuhan telah berikan ya, kepada kita sering kita lupakan ya. Jadi ya dalam perjalanan hidup sering ya, saya juga sometimes seperti itu, tapi selalu ingat. Dengan push ini juga saya bersyukur ya, berterima kasih karena saya merimain kembali hidup saya, dan saya mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong saya. Dan saya bulan ini adalah the last month buat saya bekerja di tempat ini. Inilah masa pensiun saya bulan depan. Saya dengan acara ini tadinya saya nolak, tapi saya bersyukur karena saya harus merimain kembali bagaimana pertolongan Tuhan kepada saya sampai saya jadi berhasil. Dan sudah punya cukuplah untuk saya juga pensiun, sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Itulah mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan ada banyak mujizat. Bukan nanti sudah sakit atau sudah bermasalah baru kita minta mujizat dari Tuhan. Betul. Jadi ya, janganlah seperti itu. Walaupun mungkin Tuhan akan memberikan mujizat itu, tetapi saudara-saudara, mujizat yang sekali-sekali Tuhan berikan, kalau kita tetap tidak setia kepada Tuhan, tetap kita tidak setia kepada Tuhan. Karena kita biasanya manusia hanya mau enaknya saja kan, tapi susahnya kita tidak mau terima. Dan jadi kalau cuma iman sesaat yang Tuhan berikan, itu kayaknya sepertinya hanya menerima berkat, tapi karena tidak dengan setulusnya kita datang kepada Tuhan, biasanya kita juga tidak akan terus bersama Tuhan. Jadi yang perlu adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, apapun yang terjadi dalam hidup ini bersama Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memberikan berkat. Dan itu sudah saya rasakan dalam pengalaman hidup saya. Ada banyak kesaksian saudara, sesuatu yang terjadi dalam hidup saya seperti tertekan, tetapi akhirnya juga kalau saya setia, artinya sabar, menunggu jawaban Tuhan. Betul. Karena juga kan kita tidak tahu
di dalam kesulitan-kesulitan hidup saya sebenarnya Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Jadi saya dalam istilah saya berdoa dulu dalam setiap menghadapi masalah, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau bisa saya keluar dari masalah ini, tetapi kalau saya harus hadapi masalah ini, kuatkan saya. Jadi saya tidak mau berontak kepada Tuhan, saya tidak mau salahkan teman-teman lagi, saya bekerja dengan happy, dan ya mungkin dengan happy-happy sajalah membuat saya juga bersyukur sama Tuhan. Betul. Karena sejak saya sakit tadinya di rumah sakit, itulah sakit saya yang terakhir masuk rumah sakit. Sejak kuliah tamat sampai sekarang saya ya sehat-sehat dan belum terpapar di rumah sakit dan sampai pensiun. Kira-kira itulah Baik. Putri dari saya. Baik, amin. Terima kasih banyak Bapak Tumondo. Kesaksian yang puji Tuhan luar biasa sekali. Saya percaya akan ada begitu banyak teman-teman yang terberkati lewat kesaksian yang Bapak Tumondo sudah bawakan. Dan kami juga berdoa bersama-sama agar kehidupan Bapak Tumondo dan juga keluarga akan selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat sekalian, demikianlah acara Push kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode Push mendatang setiap hari Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat, jangan kemana-mana, karena setelah acara ini kita akan ikuti program DIK, Depth Inside Growth, bersama Pendeta Edward Taliwongso. Saya Putri Novena pamit undur diri, Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Inside Growth bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian yang mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Christian Lifestyle dan judul malam hari ini adalah Menginjil, Saran ataukah Perintah. Segera ketika seseorang itu menerima Yesus Kristus, maka terbit di dalam hatinya keinginan untuk berbagi kabar baik ini dengan sesama manusia. Namun demikian, mengapa banyak orang yang berpikir bahwa pekerjaan untuk menginjil, pekerjaan untuk berbagi tentang Yesus Kristus hanyalah bagian dari mereka yang terlatih atau orang-orang yang dikhususkan saja? Apakah pandangan ini benar? Apa sebenarnya menginjil itu dan apa tujuannya serta apa berkat-berkat yang tersedia kalau kita sebagai anggota gereja terlibat di dalamnya. Dan pada episode malam hari ini kita akan mencoba mendalami bukti-bukti Alkitab yang menyampaikan kepada kita tentang apa itu penginjilan, bagaimana kita melakukannya dalam cara yang terbaik sesuai dengan Alkitab, dan berkat-berkat apa yang menanti bagi mereka yang setia melakukannya. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia. Saudara dapat menuliskan pertanyaan ataupun komentar Anda pada waktu acara ini berlangsung. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Jerry Mangerongkonda MTH. Pendeta Mangerongkonda menikah dengan Ibu Nancy Soputan dan saat ini sebagai Kepala Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Advent Manado. Keluarga ini diberkati Tuhan dengan 4 orang anak
Dan dalam pengalaman hamba Tuhan ini sebagai pendeta jemaat selama 23 tahun dan saat ini dipercayakan sebagai Field Secretary Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah misi Minahasa Utara Bitung. Pengalaman dari hamba Tuhan ini akan memberikan nuansa tersendiri ketika kita akan membahas topik yang sangat menarik ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Jerry. Selamat malam. Ya, puji Tuhan pendeta boleh meluangkan waktu untuk datang di studio Cornelius Media dan berbagi dengan kita. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini pendeta? Ya, puji Tuhan memang sibuk tetapi inilah pelayanan. Amin, puji Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dan kita percaya pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar untuk kita masuk lebih dalam. Tetapi sebelum kita masuk dalam diskusi bersama narasumber kita, mari kita ikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetap bersama dengan kami di program DIG, Depth, Insight, Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth, Insight, Growth. Anda sementara menyaksikan tayangan dan tema yang kita angkat malam hari ini adalah menginjil, perintah ataukah saran. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan yang maha baik, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami sehingga pada malam hari ini kembali lagi kami boleh menyaksikan tayangan diskusi Alkitab yang kiranya boleh membangun iman kami, memperluas wawasan kami, sehingga pada akhirnya kami dapat memperoleh pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap diskusi, teristimewa hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangerongkonda yang akan berbagi pada malam hari ini. Kuasa Roh Suci boleh menjadi bagian hamba Tuhan, sehingga apa yang beliau bagikan akan membawa manfaat yang besar bagi kami semua, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan malam hari ini mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi pokok atau sentral dari apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan langsung kita masuk kepada topik ini, Pendeta Jerry. Kita sudah sering dengar kata penginjilan. Tapi sebenarnya apa itu penginjilan sebenarnya? Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso yang sudah mengundang saya hadir pada malam hari ini. Tema yang diangkat adalah penginjilan, perintah atau saran. Ya. Pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa menjadi Kristen itu sudah cukup untuk datang ke gereja, dengar firman Tuhan dan berdoa. Ya. Tetapi kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang menjadi pengikut Yesus. Dia juga harus bagaimana caranya dia memahami untuk menjadikan orang lain pengikut Yesus seperti dia telah menjadi pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu Injil? Injil itu kalau kita dasarkan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20,
Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Yesus. Nah, Injil itu harus menjangkau orang lain. Ya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kekristenan bukan hanya menjadi milik diri sendiri, tetapi kekristenan harus menjadi milik orang lain dengan cara bagaimana? Menginjil. Nah, itulah sebabnya kabar baik itu harus disampaikan kepada orang lain. Bukan hanya menjadi kabar baik bagi diri saya sendiri, tetapi menjadi kabar baik juga bagi orang lain. Nah, yang kedua, kenapa Injil itu adalah sebuah kabar baik? Karena itu adalah menyelamatkan. Menyelamatkan saya pribadi, keluarga saya, sahabat saya, kerabat saya, dan orang lain. Nah, saya pikir itu yang boleh memberikan dasar terkait dengan apa itu Injil. Ya, jadi membawa kabar baik yang pertama, dan yang kedua adalah menyelamatkan. Menyelamatkan. Di mana kita, bukan kita yang menyelamatkan, tapi kita menjadi sarana untuk membawa kabar keselamatan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlu ada penginjilan? Saya ingin memulai terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Saya mengajak pemirsa untuk membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15. Dia katakan begini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat ini menekankan tentang teladan. Yesus adalah teladan. Sekarang pertanyaannya, apa teladan Yesus? Hal itu dijawab oleh Matius pasal 4 ayat 23 terkait dengan apa teladan Yesus itu. Matius 4 ayat 23 menyebutkan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat yang pertama tadi menyebutkan Yesus adalah teladan. Ayat yang kedua ini menyebutkan bahwa ada satu teladan yang Yesus praktekkan dalam kehidupannya, yaitu memberitakan Injil. Jadi Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyembuhkan, untuk mengajar, dan untuk memberitakan Injil. Nah, saya mau tekankan bahwa teladan Yesus adalah memberitakan Injil. Yang kedua, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 menyebutkan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lalu ayat 20 menyebutkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang muridku. Baptis, ajarkan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa Yesus memberikan teladan yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan perintah untuk kita pergi memberitakan Injil. Tujuannya adalah menjadikan murid. Semua orang harus dijadikan murid Yesus. Jadi memang ini adalah teladan yang Yesus tinggalkan. Dan perlu ada penginjilan oleh karena dikaitkan tadi dengan yang nomor satu yang kita diskusikan tadi, bahwa ini adalah juga pekerjaan penyelamatan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan itulah sebabnya kerinduan Allah Kerinduan Allah untuk memulihkan hubungan yang telah putus oleh karena dosa. Dan ternyata perintah itu kita mendapat bagian di dalamnya. Ada peran kita. Ada peran kita manusia untuk terlibat di dalamnya. Bagaimana pendeta menanggapi itu? Ada hal yang lain lagi yang perlu kita pahami, bahwa 1 Petrus 3 ayat 9 menyebutkan bahwa Tuhan menginginkan tidak ada orang yang binasa, tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaannya adalah,
bagaimana supaya orang itu bertobat. Bagaimana supaya orang itu jangan binasa dengan dosa. Nah, Roma pasal 10 ayat 14 menjawab, harus ada yang memberitakan. Barangkali saya ingin bacakan ayat itu. Roma pasal 10 ayat 14. Dia katakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi pada prinsipnya Tuhan menginginkan semua orang itu selamat. Dengan kata lain, jangan binasa. Kalaupun dia sudah berbuat dosa, Tuhan inginkan mereka berbalik dan bertobat. Nah, mesti ada jembatan penghubung antara orang yang berdosa agar ia boleh kembali dan bertobat. Jembatan penghubung ini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dia harus memberitakan Injil atau mengabarkan apa yang menjadi kehidupan pengalaman pribadinya setelah dia menerima Kristus, agar supaya orang yang akan binasa karena dosa ini boleh sadar dan boleh berbalik dan boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, mesti ada penghubung. Ada penghubung. Ya, terima kasih. Ya, jadi itulah peran kita, dan lebih jelas lagi yang pendeta sudah angkat tadi dalam Roma 10 Ayat 14. ayatnya yang ke-14. Jadi ini semakin jelas bagi kita ya, bahwa memang benar ada peran kita di sana. Nah, pendeta tadi ada singgung tentang membagikan pengalaman hidup. Ya. Apakah mungkinkah mengapa alasan banyak orang yang mengaku Kristen tidak atau enggan untuk menginjil? Karena mereka berpikir tidak ada yang bisa mereka bagikan dalam kehidupan mereka. Bagaimana pendeta menanggapi hal ini? Terima kasih pendeta Edward. Kesaksian yang paling kuat untuk didengar orang dan boleh menjadi pengalaman mereka adalah bagaimana saya diubahkan oleh Kristus. Amin. Bersaksi bukan sekedar menyampaikan ajaran yang saya paham tentang Alkitab. Tetapi bersaksi bagaimana saya menyampaikan perubahan hidup yang saya alami melalui Alkitab. Dan kenapa demikian? Banyak orang yang telah menjadi Kristen atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, oleh karena mereka melihat secara langsung dan mendengar bagaimana tadinya orang itu hidup di dalam dunia yang gelap, hidup dengan keadaan dosa yang benar-benar kacau lah. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Yesus melalui orang-orang yang sudah mengenal Yesus, mereka mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang mereka ingin bagikan kepada orang lain. Nah, orang lain merasa bahwa saya perlu mengalami perubahan yang sama. Kalau dia tadinya kehidupan yang gelap, yang glamor, yang ditindih dengan dosa, dia boleh berubah oleh karena Injil, oleh karena Kristus. Saya inginkan hal itu juga. Jadi penginjilan atau bersaksi yang paling kuat adalah bagaimana saya mau membagikan pengalaman perubahan hidup saya kepada orang lain. Jadi tidak cukup hanya memberikan ayat-ayat tentang hari ibadah apa yang benar, makanan apa yang diizinkan, tetapi bagaimana kebenaran itu telah merubah hidup saya. Dan itu adalah pendeta katakan tadi adalah kesaksian yang sangat-sangat powerful, yang sangat berkuasa. Ya, luar biasa. Dan kita maju kepada pertanyaan yang selanjutnya, pendeta. Ini mungkin di benak para pemirsa dan banyak anggota gereja, apakah benar yang menginjil itu hanya mereka yang terlatih khusus? Nah, dalam hal ini mungkin yang dilatih khusus secara pendidikan, ya, mungkin pendeta atau kita sebut itu misioneri. Mengapa demikian? Ada orang berpikir demikian. Apakah itu benar? Ada 3 tantangan penginjilan. Tantangan yang pertama adalah hati. Kenapa saya katakan hati? Oleh karena banyak orang yang
tidak memiliki kerinduan untuk menginjil. Tantangan yang kedua adalah persepsi, Persepsi, pendapat. pendapat. Banyak orang berpikir, khususnya orang Kristen, Ya, bahwa penginjilan itu hanyalah bagian yang disebut tadi, orang yang terlatih, ya, orang yang punya latar belakang teologi, ya, atau pemimpin dari satu gereja atau organisasi. ya, Jadi persepsi ini sangat mengakar kuat di hati anggota terkait dengan penginjilan itu hanyalah bagian mereka yang terlatih atau mereka yang punya latar belakang sekolah Alkitab. Tetapi sekali lagi Alkitab memberikan jawaban. ya, Contohnya Paulus Ya. dalam 1 Korintus 9 ayat 16. ya. Penginjilan itu adalah keharusan. Urusan. Lalu Petrus juga menyampaikan bahwa tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Kamu di situ menunjukkan bahwa orang yang percaya. Kamu itu bukan menunjukkan kepada kaum yang terpelajar, tanda kutip mereka yang terlatih dengan Alkitab. Ya. Tetapi kamu di situ menunjuk kepada satu umat. Ya. Sekumpulan pria dan wanita yang sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah mengalami perubahan tentang perubahan hidup oleh karena Yesus Kristus. Ya. Jadi penginjilan itu adalah bagian dari kita semua, Kita semua. pria dan wanita yang sudah menjadi umat Allah. Amin, amin. Jadi tidak benar ya pendeta kalau Iya. dikatakan bahwa hanya pendeta atau mereka yang dilatih Iya. secara Iya. khusus. Oke, baik. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan pendeta, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth, Insight, Growth. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang apa itu penginjilan, mengapa perlu ada penginjilan, dan siapa saja yang diundang untuk terlibat di dalam penginjilan ini. Dan sekarang ini kita masih akan melanjutkan dengan tema malam hari ini, menginjil, saran ataukah perintah. Kita langsung kepada narasumber kita. Jadi pendeta, sebenarnya menginjil itu saran ataukah sebuah perintah? Karena mungkin umat yang menonton di rumah berpikir bahwa sabat itu perintah. Ya. Tidak boleh makan ini, minum itu perintah. Ya. Bagaimana dengan menginjil? Baik, menginjil, saran atau perintah. Ya, Mungkin saya buat sedikit ilustrasi Ya. Pendeta Edward. ya, Misalnya Pendeta Edward Taliwongso berjalan di tepi sungai. ya, Sungainya agak dalam. Lalu kelihatan dari darat ada orang yang sedang tenggelam. ya, Lalu orang itu sementara berteriak minta tolong. Yang kelihatan hanya tangannya, kepalanya sudah hilang. ya, Dia sementara berteriak minta tolong. Lalu Pendeta Edward Taliwongso sedang lewat dan melihat langsung orang yang sedang tenggelam dan berteriak minta tolong. ya. Saya mau tanya Pendeta Edward, apa yang akan dibuat oleh Pendeta Edward terkait dengan orang yang sedang tenggelam di sungai itu? Secara moral, maka saya akan merasa sangat bersalah kalau saya biarkan dia tenggelam Ya. pada waktu itu. Jadi secepatnya untuk bertindak untuk bertindak, segera menolong. menolong. Ya, Seperti itulah menginjil. ya,
Di luar sana banyak orang yang sementara tenggelam. Dan mereka berteriak minta tolong. Dosa itu ibarat air sungai yang sementara membinasakan. Ya. Nah sekarang siapa yang mau menolong? Ya tentunya adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Ya. Sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah orang-orang ini sementara lewat di sungai itu. Mereka sementara melihat. Dan mereka tahu orang itu sementara berteriak minta tolong. Dan kondisi seperti itu bukan lagi untuk kita berpikir saran atau pilihan. Ya. Itu adalah keharusan. Adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Begitulah menginjil. Keharusan untuk menolong orang yang sedang binasa karena dosa. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk mencari yang hilang. Aku datang untuk menyelamatkan. Saya, Yesus sendiri menginginkan bahwa orang itu jangan binasa. Mereka itu harus berbalik dan bertobat. Dengan kata lain, Yesus menginginkan untuk semua orang ini harus mendapatkan keselamatan. Karena Yesus sudah mati untuk semua orang. Nah jadi menginjil, apakah itu keharusan ataukah saran? Jawaban saya adalah keharusan. Itu adalah sebuah keharusan. Iya. Ya, ya. Dan bagaimana tanggapan pendeta kalau ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan begini, saya punya keselamatan sendiri saja belum pasti, bagaimana saya mau menyelamatkan orang lain? Apakah benar kalau orang itu dia setia terlibat dalam penginjilan, maka keselamatan pribadinya tidak pasti? Atau sebaliknya, bagaimana pendeta menanggapi pendapat-pendapat seperti ini yang memang kita dengarkan muncul di antara Di kalangan anggota gereja ya. Memang ada banyak pemikiran atau situasi yang dialami oleh anggota terkait dengan kenapa sampai sepertinya menginjil ini terhambat. Ya. Banyak yang menjadi pemikiran-pemikiran. Salah satu yang disebutkan tadi, ya diri saya saja masih seperti ini, bagaimana dengan saya mau menginjil terhadap orang lain. Menginjil itu bukan ketika saya berdiri di atas mimbar lalu berkhotbah tentang firman Tuhan. Menginjil itu bukan hanya sekedar saya turun dari satu rumah ke rumah yang lain, lalu saya memberikan ayat-ayat firman Tuhan atau ajaran-ajaran kepada satu rumah dan rumah berikutnya. Ya. Menginjil itu memiliki tahapan. Ya. Tahapan yang pertama yang Alkitab ajarkan adalah kita harus memiliki kuasa. Ya. Kuasa ini kita temukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan kata lain, menginjil itu harus dimulai dari hati kita. Ya. Kalau kita ini memiliki keinginan dan kerinduan untuk menginjil, maka saya pastikan bahwa orang itu bisa untuk menginjil. Yang kedua, paling kurang dia akan berdoa untuk tetangganya, untuk sahabatnya, atau keluarganya. Berdoa untuk mereka agar mereka itu boleh mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, cara yang paling mudah. Jangkaulah mereka dengan membagikan buku-buku yang berisikan tentang firman Tuhan. Ya. Buku-buku itu hanya sebuah alat yang boleh menjangkau hati mereka. Sederhana, kita bawa buku itu di rumah orang tersebut, lalu sampaikan bahwa tolong dibaca. Mudah-mudahan berguna untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Jadi tidak harus kita berpikir saya harus belajar Alkitab, saya harus menguasai ayat ini, ayat itu, lalu saya harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mungkin adalah bagian dari orang lain, orang yang terpelajar Alkitab, contohnya pendeta. Tapi saya punya bagian yang sederhana. Saya bisa buat kita punya kontak. bagian kita sendiri. Iya. Punya bagian saya yang semampu saya untuk bisa saya buat. Benar. Jadi sebenarnya memang Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mau, Tidak mampu Ya, untuk membuatnya. Nah,
bagaimana pendeta ini masalah menghubungkan antara keadaan kerohanian dan keinginan untuk menginjil. Mungkinkah ada orang di jemaat yang merasa bahwa rohaninya baik-baik saja, atau rohaninya baik, mungkin karena dia setia datang ke gereja, ya, setia mengembalikan persepuluhan, dia berdoa, tetapi tidak terbit dalam hatinya keinginan untuk menyelamatkan tetangga atau orang terdekat. Bisakah kita katakan orang dalam situasi seperti ini punya rohani yang baik? Baik, kadangkala kita berpikir bahwa alat ukur untuk melihat apakah orang itu rohani atau tidak, ketika dia datang ke gereja, ketika dia kelihatan aktivitas perkumpulan-perkumpulan ibadah dia hadir, atau ketika dia memimpin, dia berkhotbah, dia mengajar, nampak mahir. Tetapi ukuran yang paling kuat bagi saya, dikatakan orang itu adalah orang yang rohani bila mana dia punya naluri untuk bagaimana menyelamatkan orang yang akan binasa karena dosa. Kenapa? Ketika saya pergi untuk menyelamatkan orang itu dengan bagian saya, walaupun itu sangat sederhana, bukan hanya menyelamatkan orang itu, tetapi diri saya pun akan dikuatkan. Diri saya pun mendapatkan kemenangan dengan menyaksikan orang itu mengalami perubahan. Pena Inspirasi menyebutkan bahwa Allah bisa saja menggunakan cara yang lain untuk menyelamatkan orang. Kenapa Allah menggunakan kita sebagai agennya? Agar kita ini boleh mengambil bagian dalam tabiat Yesus Kristus. Dan memiliki kebahagiaan ketika menyaksikan orang lain itu diselamatkan. Nah, jadi dengan kata lain, tidak cukup mengukur seseorang itu dikatakan rohani kalau dia mahir mengajar Alkitab, pintar untuk berdoa, aktif berbicara, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi kalau dia sangat minim atau bahkan tidak di dalam penginjilan, saya pikir itu bisa saja bukan sesuatu yang asli, yang original. Sebab orang Kristen yang original itu adalah punya naluri yang sama seperti Yesus Kristus. Keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Dan karena itulah teladan Yesus, karena itulah perintah Yesus. Dan itu Paulus katakan, menginjil itu adalah keharusan. Kalau tidak, celaka aku. Makasih pendeta. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengenai tujuan daripada penginjilan ini. Dan kalau kita lihat di Matius pasal 28, perintah Yesus adalah pergi, jadikan murid, lalu kemudian baptis. Nah, ada kata baptisan di sini. Kita mau mendiskusikan tentang hubungan antara penginjilan dan baptisan ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ukuran keberhasilan sebuah penginjilan itu adalah baptisan? Bagaimana tanggapan pendeta? Oke, ini menarik pendeta Edward. Kenapa? Karena banyak orang berpikir hasil baptisan itu adalah ukuran. Dari sebuah keberhasilan penginjilan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perintah amanat agung Yesus Kristus Matius 28 ayat 18 sampai 20, perintah yang dinyatakan oleh Yesus di ayat itu adalah menjadikan semua orang murid. Itu adalah imperatif, perintah untuk menjadikan murid. Sedangkan membaptis dan mengajar itu hanya partisipan. Saya boleh katakan seperti ini. Tujuannya adalah menjadikan murid. Lalu membaptis dan mengajar itu adalah proses. Menjadikan murid. Antara tujuan dan proses berbeda. Kadangkala kita balikan. Baptisan menjadi tujuan,
Padahal itu hanya sebuah proses. Tujuan utama adalah menjadikan murid. Menjadikan murid. Nah, Ya. sedangkan membaptis dan mengajar itu adalah tahap-tahap untuk menjadikan murid. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita menjadikan ukuran baptisan itu adalah hasil dari keberhasilan, jadinya adalah kita sudah puas. Tidak ada kelanjutan bagaimana supaya retensi Ya. atau mempertahankan atau menjaga, memelihara orang yang dibaptis. Ya. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan baptisan. Ya. Padahal masih ada step lanjutan, yaitu menjadikan murid. Menjadikan murid. Nah, Ya. ini yang kita lepas di sini. Ya. Saya tidak berbicara misalnya orang lain, gereja kita saja. Ya. Kita kebablasan di sini. Artinya ketika kita melihat hasil baptisan, jumlah Gelap mata. kita sudah puas. Oke, puji Tuhan, kita sudah berhasil. Ya. Belum, itu baru tahap. Tahap. Ya. Kita masih dalam perjalanan, masih dalam proses. Masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan bagaimana supaya orang yang sudah diajar, sudah dibaptis, lalu tahapan kedua dia harus diajar, dibimbing, dituntun, dilatih menuju kepada tujuan yaitu murid. Nah, kalau seseorang itu sudah menjadi murid, itu berarti dia siap rela menderita. Rela menanggung untuk memikul salib. Karena Yesus katakan, ikutlah aku, pikulah salibku. Ya. Dalam hal itu, ketika seseorang menjadi murid, seperti 12 murid Yesus, Ya. mereka itu secara fisik menderita. Tetapi kepuasan mereka menyaksikan orang-orang menjadi murid Yesus. Ya. Nah, itulah gereja Kristen mula-mula Ya. di zaman para rasul. Ya. Mereka menderita karena aniaya. Tetapi ketika mereka melihat hasil murid-murid yang lain dan menjadi murid Yesus, itulah hasil sebuah pekerjaan. Ya. Saya pikir itu Ya, pendeta. jadi menjadikan murid. Murid. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa menjadikan murid itu adalah, saya membayangkan pendeta apa yang akan terjadi dengan gereja-gereja kita seandainya kita bukan hanya memiliki banyak anggota baptis, tetapi kita memiliki banyak murid Kristus Murid. di dalam gereja-gereja kita. Ya. Kira-kira akan seperti apa gereja-gereja kita ya? Orang akan bersemangat ya, akan benar-benar matang di dalam iman. Dan tentu saja, saya pikir juga bahwa kalau kita menjadikan orang murid, mereka ini yang dahulunya menerima kabar keselamatan, sekarang mereka menjadi juru kabar Betul. keselamatan. Jadi Betul. kita bukan hanya mencetak anggota gereja, Betul. tetapi kita mencetak pekerja-pekerja yang lain. Ya. Luar biasa ini konsep tentang menjadikan. Saya mau tambahkan pendeta Edward tentang konsep pemuridan. Oke. Contohnya, Musa. Dia mempersiapkan orang yang akan menjadi penggantinya dengan konsep pendampingan. Itulah Joshua. Joshua. Lalu Elia. Dia menjadikan seseorang yang menjadi pendampingnya untuk menggantikannya, yaitu Elisa. Ya. Ya kan? Ini konsep pemuridan, yaitu saya sebutkan sebagai pendampingan. Pendampingan. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama. 3 tahun setengah, Murid-muridnya. orientasi Yesus adalah bagaimana dia menjadikan murid. Itulah 12 orang yang dia jadikan murid. 3 tahun setengah Yesus memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana dia menjadikan murid. Dan setelah murid ini dijadikan murid, mereka lah yang menjadikan orang lain juga murid. Jadi dari murid melahirkan murid. Dari murid melahirkan murid. Ya, luar biasa. Dan luar biasa ini sebuah diskusi yang saya percaya sangat produktif dan boleh membuka mata kita dan boleh memiliki pemahaman yang baru tentang apa sebenarnya penginjilan, tujuan penginjilan, dan ukuran keberhasilan di dalam Ya. sebuah penginjilan. Dan pertanyaan selanjutnya pendeta adalah tentang metode. Ya, kita lihat di dunia ini banyak ditawarkan metode yang katakan ini yang paling efektif, ini yang terbaru, ini yang mutakhir. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembali ke Alkitab, sebenarnya bagaimana metode penginjilan yang terbaik sesuai dengan Alkitab? Ya.
Yesus pada waktu dia meninggalkan murid-murid, Ya. dia bukan hanya sekedar memberikan perintah untuk menginjil, tetapi dia telah meninggalkan metode. Ah. Metode yang ditinggalkan oleh Yesus adalah bagaimana dia bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Ya. Itulah sebabnya dia boleh bertemu dengan wanita yang bersinar. Kelas bawah kalau di dalam masyarakat Ya. tidak dipandang. Dia boleh bertemu dengan wanita Samaria. Dia boleh bertemu dengan Nikodemus, seorang guru agama Yahudi. Ya. Dia boleh bertemu dengan Matius, seorang pemungut cukai. Dia boleh bertemu dengan Sakeus, orang kaya. Ya. Dengan kata lain, metode Yesus ini adalah metode bertemu dengan orang dalam lapisan masyarakat apapun bentuknya. Ya. Yang kedua, Yesus menunjukkan simpati kepada orang. Dia tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan orang ini. Perhatikan di dalam pengalaman Yesus 3,5 tahun dengan para murid. Pada waktu Yesus selesai mengajar, dia memerintahkan kepada murid untuk beri mereka makan. Ya. Karena dia paham kebutuhan orang itu bukan hanya kebutuhan secara kerohanian, tetapi kebutuhan orang itu juga kebutuhan secara jasmani. Jasmani. Dia katakan kepada murid, berikan mereka makan. Yang berikut, Yesus memenangkan keyakinan mereka. Jadi setelah Yesus bergaul, Yesus memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh simpati, lalu Yesus memenangkan keyakinan mereka. Ya. Nah, kita lihat pengalaman ketika dia bertemu dengan Nikodemus pada malam hari. Terjadi diskusi antara Yesus dengan Nikodemus. Ya. Tetapi pada akhirnya diskusi itu diakhiri dengan Yesus memenangkan keyakinan Nikodemus. Ya. Dan yang terakhir adalah dalam metode Yesus ini, Yesus selalu mengajak orang untuk mengikut dia. Mengikut dia. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Nah, itu disebutkan juga oleh Kisah pasal 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia, olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus, di dalam dia. Itu menunjukkan kepada kita pengikutnya bahwa dalam metode penginjilan ini, ikutilah metode Yesus. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi bertemu dengan orang, menunjukkan simpati, memenuhi kebutuhan, memenangkan kepercayaan, lalu kemudian dia mengajak mereka untuk mengikut dia. Yesus. Ya, terima kasih pendeta dan pemirsa di rumah. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita dan kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan kepada kami seputar dengan tema kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program DIG, Depth, Insight, Growth. Masih di program DIG dan malam hari ini kita belajar tentang menginjil, saran atau perintah. Setelah mendengarkan panjang lebar tadi penjelasan tentang penginjilan adalah sebuah keharusan, lalu kemudian ukuran keberhasilan adalah menjadikan orang lain murid, kita juga belajar tentang metode dari Yesus Kristus. Dan inilah saatnya kita akan melihat pendeta pertanyaan yang dimasukkan kepada kami dari audiens. Ada pertanyaan yang sangat tulus. Apakah benar kalau orang yang menginjil itu saya bisa diberkati? Nah, mungkin ini pertanyaan ini ingin
pendeta berbagi dari pengalaman 23 tahun dalam pelayanan, apakah pendeta melihat bahwa orang yang suka menginjil diberkati kehidupannya? Ya. Orang yang suka menginjil, berkat yang dia nikmati adalah dia mengalami pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Ya. Dan pertumbuhan iman ini akan membentuk kerohaniannya semakin dewasa dari hari ke hari. Ya. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, maka harapan-harapan yang kita rindukan terkait dengan keluarga kita, anak-anak kita, Ya. iman kan adalah dasar. Ya. Ketika kita menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan, Ya. melalui juga pengalaman kehidupan kita yang nyata terlihat di dalam gereja, misalnya aktivitas kita, berkat itu bukan hanya untuk saya pribadi, itu juga akan dilihat oleh orang lain. Ya. Dan itulah pengalaman yang saya lihat lebih kurang 23 tahun ini. Ya. Orang yang mengalami pertumbuhan iman, pembentukan rohani yang kuat, akan memiliki dampak yang kuat juga kepada orang lain. Orang lain. Nah, lalu yang kedua, kita tidak boleh mengukur bahwa keberhasilan ketika saya ini menginjil, saya diberkati secara materi. Ya, benar. Karena materi bukanlah sebuah ukuran. Ya. Kenapa? Karena kerjaan sorga bukan menyangkut materi. Ya. Keselamatan bukan menyangkut materi atau bisa dibayar. Ya. Karena segala sesuatu Tuhan memahami tentang kita. Ya. Itu yang Tuhan nyatakan melewat firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tambahan itu kadangkala menjadi nomor satu. Ah. Itu yang membahayakan kehidupan kita secara rohani. Ya. Ya. Jadi Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, harapan kita, cita-cita kita. Tuhan mengerti. Yang Tuhan inginkan adalah kau anakku harus melakukan segala perintahku. Yang kedua mungkin saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Dia katakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Artiannya ketika kita mau bekerja dengan Tuhan, menginjil, setia kepada Tuhan, itu akan membawa hasil di dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu akan membawa berkat di dalam rumah tangga kita. Amin. Terima kasih. Jadi bagi pemirsa mungkin yang tidak mau terlibat dalam penginjilan, mungkin khawatir kalau saya mau menginjil harus ada yang saya korbankan. Mungkin itu akan meminta sebagian daripada materi saya, harta saya. Ada pekabaran pada saat ini bahwa di dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau kita mendahulukan Tuhan, maka saya percaya bahwa ada berkat yang Tuhan janjikan, apalagi Benar. yang berhubungan dengan kebutuhan kita, pasti Kebutuhan kita. dia akan penuhi. Oke. Nah, pendeta, ini pertanyaan selanjutnya adalah orang yang mungkin setelah dia menyaksikan tayangan ini dia sudah mengerti bahwa menginjil itu penting, bahwa itu adalah sebuah keharusan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Langkah-langkah apa yang harus saya buat untuk berpartisipasi di dalam penginjilan di gereja-gereja lokal saya? Baik. Langkah pertama adalah memiliki keinginan. Oke. Memiliki naluri yang kuat untuk menolong orang lain yang sedang binasa karena dosa. Ya. Langkah yang kedua adalah berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya pekerjaan ini. Kalau Tuhan yang punya pekerjaan ini lalu saya punya keinginan untuk melakukan pekerjaan ini, Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang harus kita buat. Kadangkala teori yang kita mungkin dengar pada sore ini akan berbeda dengan situasi ketika Anda tinggal dan menunjukkan keinginan untuk menginjil dengan orang yang akan engkau tujui. Ya. Kenapa? Karena dalam konteks yang berbeda. Ya. Tetapi ketika kita meminta Tuhan, berikan saya
kemauan, keinginan, berikan saya kemampuan, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Ya. Langkah yang sederhana sekecil apapun yang engkau buat untuk menyelamatkan orang lain, itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah jangan menunggu untuk paham banyak tentang Alkitab. Jangan menunggu untuk saya harus jadi ketua jemaat misalnya. Ya. Jangan menunggu saya punya jabatan di gereja, lalu saya menginjil. Sekarang apa keadaanmu di rumah tangga? Ibu rumah tangga, Ya. petani, nelayan, Ya. pengusaha yang mungkin tidak punya latar belakang sekolah Alkitab. Apapun keadaanmu sekarang yang ada di rumah, bila mana engkau punya keinginan untuk menginjil, mulailah. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau hikmat akal budi, apa yang engkau buat untuk sahabatmu, keluargamu, tetanggamu, di mana engkau berada. Saya pikir itu. Ya, jadi kalau saya bisa tarik sedikit apa yang pendeta sampaikan tadi, kita bisa mulai dari profesi di mana Tuhan tempatkan kita, ibu Benar. rumah tangga, Iya, ibu rumah pengusaha, tangga, berarti pengusaha. orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang setiap hari bertemu dengan kita. Ada dengan kita di Ada dengan lingkungan kita, kita bekerja. Karena seringkali mungkin orang berpikir menginjil itu saya harus Keluar. pergi keluar ke tanah seberang atau pergi ke tempat-tempat terpencil. Ternyata hanya di sekeliling kita bisa mulai dari situ. Ya. Satu contoh yang sederhana yang Yesus ajarkan kan buat kontak, Ya. bergaul, ya, buat kontak. Lalu tunjukkan simpati dengan orang itu. Ada ketulusan. Ya, barangkali saya menggunakan media sosial, kan? Lalu saya menuliskan ayat untuk diberikan kepada sahabat saya. Ayat yang menguatkan dia. Ketika dia mungkin dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, perlu dukungan, perlu kekuatan. Ya, kita berikan dia harapan-harapan melalui firman Tuhan. Kita doakan ayat yang sederhana itu sudah sangat membantu orang itu. Nanti ada bagian orang lain. Yang mungkin kalau bagian saya tidak mampu untuk mengajar, memenangkan keyakinan. Panggillah pendetamu, lalu sampaikan kepada pendetamu, saya punya sahabat yang saya sudah sampaikan, doakan, dan dia punya keinginan untuk belajar. Silakan dilanjutkan oleh orang yang lebih mampu dalam kapasitasnya untuk mengajar Alkitab misalnya. Ya. Jadi lakukanlah semampu apa yang saya buat untuk orang itu. Bila mana saya tidak mampu, cari orang lain untuk membantu saya untuk memenangkan orang itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya pendeta adalah tentang metode kelompok kecil. Ya. Bagaimana dalam pengalaman pendeta metode ini boleh meningkatkan partisipasi anggota gereja? Karena kalau penginjilan umum, penginjilan publik mungkin KKR, maka sedikit partisipan yang naik di atas mimbar. Ya, bagaimana pengalaman pendeta tentang kelompok kecil ini meningkatkan keterlibatan anggota gereja? Jemaat. Ya. Kelompok kecil adalah sarana Ya. untuk melibatkan anggota-anggota gereja untuk mengambil bagian. Dan kenapa kelompok kecil? Itu lebih efisien, lebih berdaya guna Ya. untuk kita melatih anggota, melibatkan anggota di dalam in-reach dan outreach. Ya. Nah, jadi kelompok kecil ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kelompok kecil ini adalah nurturing, memelihara anggota yang ada di dalam gereja. Yang kedua, discipleship, memuridkan anggota itu agar mereka benar-benar menjadi murid Yesus. Murid Yesus. Yang ketiga adalah reclamation, memulihkan. Kan banyak anggota gereja kita yang tanda kutip sakit iman, Ya. lemah imannya, atau bahkan sudah meninggalkan gereja. Ya. Nah, melalui kelompok kecil ini, orang-orang yang ada di kelompok kecil ini, mereka akan diberdaya gunakan untuk mencari mereka-mereka yang pasif, yang lemah iman, untuk mereka dipulihkan, disembuhkan. Ya. Nah, diajaklah mereka di dalam kelompok kecil ini untuk mereka dipelihara, dibentuk agar mereka sama-sama bertumbuh menjadi murid.
Jadi kelompok kecil ini pertama dia lebih berdaya guna. Karena karakteristiknya hanya kecil. Lebih efisien penanganannya. Dan secara biaya mungkin relatif lebih lebih terjangkau. ekonomis, lebih terjangkau. Dan ada kan orang, kalau di banyak orang mereka takut untuk mengambil bagian berdoa, berdiskusi, sharing, membagikan pengalaman mereka. Tapi bila mana hanya 6, 7, 8 orang, mereka lebih terbuka. Apalagi kalau yang hadir itu adalah orang-orang yang dia kenal. Atau orang-orang yang punya pekerjaan yang sama, misalnya petani, rata-rata petani, atau nelayan, atau ya pedagang. Jadi kelas mereka lah masing-masing. Nah, jadi memang kelompok kecil ini dibentuk agar supaya pertama bagaimana anggota gereja itu terlibat lebih efisien, lebih ekonomis, lebih berani lagi untuk mereka bertumbuh di dalam karunia talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan alhasilnya puji Tuhan melalui kelompok kecil ini banyak gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan di dalam keanggotaan. Jadi kelompok kecil ini atau kelompok peduli memiliki kontribusi yang besar di dalam pertumbuhan anggota gereja dan pertumbuhan kerohanian anggota gereja. Dan memang pena inspirasi juga telah menyebutkan bahwa kepadaku telah diberikan petunjuk oleh Dia yang tidak pernah salah untuk membentuk kelompok kecil di gereja-gereja agar biarlah anggota gereja itu belajar bersama firman Tuhan, berdoa, lalu bersaksi. Di atas segalanya Pendeta Edward, kelompok kecil ini sebenarnya adalah diangkat dari Alkitab. Yesus memulaikan pelayanannya dengan kelompok kecil. Kelompok 12 murid. Gereja mula-mula juga di zaman para rasul sangat aktif dengan kelompok kecil yang ada di rumah mereka masing-masing. Contohnya di dalam Kisah pasal 2 ayat 42 mereka bersekutu di dalam rumah, makan bersama lalu bersaksi bersama. Aquila dan Priscilla, gereja Kristen mula-mula, rumah mereka dijadikan sebagai satu tempat kelompok untuk mereka bertemu. Saya pikir itulah jawabannya terkait dengan kelompok peduli atau kelompok kecil. Ya, luar biasa. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita malam hari ini. Dan saya percaya pemirsa di rumah sangat terberkati lewat program ini. Namun kita terbatas oleh waktu pendeta. Dan untuk berdoa bagi pembahasan kita dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini sebagai doa tutup, kami persilakan narasumber Pendeta Jerry Mangerongkonda untuk berdoa bagi pembahasan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami muliakan, Ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah pencipta, penebus dan penolong kehidupan kami. Ya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kami menyadari siapa kami, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami berdosa terhadap Engkau Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami mau mengakuinya. Kiranya Engkau mengampuni kami. Ya. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah belajar firman Tuhan terkait dengan penginjilan, keharusan atau saran. Kami mendapatkan petunjuk langsung dari firman Tuhan bahwa kami ini adalah umat Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib Yesus Kristus. Ya. Kami juga dipanggil untuk menjadi penginjil, menyelamatkan orang lain yang sedang binasa dan hilang dengan dunia dan dosa. Kami percaya Tuhan, teladan Yesus Kristus dalam memberitakan Injil, perintah Yesus Kristus untuk menjadikan murid akan kami terima dan kami lanjutkan itu di tempat di kami berada. Oh Tuhan, kami bermohon,
Kiranya para pemirsa yang menyaksikan acara pada malam hari ini, benar-benar hati mereka dijamah oleh Roh Kudus, Amin. agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang lain, mendapatkan keselamatan Amin. daripada Yesus Kristus. Ya. Hamba bermohon, kiranya tantangan hambatan yang dihadapi, Tuhan ada menguatkan, membuka jalan, agar kami benar-benar berhasil dalam pekerjaan Tuhan di bidang penginjilan ini. Ya. Hamba juga bermohon, kiranya Yayasan Cornelius yang dengan setia menayangkan dan bekerja sama sebagai mitra Kristus di dalam pekerjaan penginjilan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau selalu Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Mangerongkonda sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang sudah berbagi berkat rohani dengan kita semua. Tuhan memberkati dalam pelayanan pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani dan membantu Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Kami mengundang pemirsa sekalian pada besok hari Kamis tanggal 24 Maret untuk kembali menyaksikan diskusi rumah tangga, program Kapas, dan juga bincang-bincang seputar masalah kesehatan, program live. Dan acara ini akan dimulaikan jam 18.00 waktu Indonesia tepat. Jika Anda telah terberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, subscribe, atau like akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Shalom.